dan negara-negara lain ikutan FOMO, hancur Amerika guys, hancur. Bener-bener dolarnya jadi tidak bernilai, jadi tisu toilet. Waduh. Guys, kalian lagi scroll-scroll TikTok, tiba-tiba muncul berita yang bunyinya kayak alarm kiamat. Uang kertas akan menjadi tisu toilet suatu saat nanti. Serem kan? Apalagi yang dibahas adalah dolar Amerika Serikat. Ya, mata uang yang kita pakai buat beli semua item impian kita di e-commerce. Guys, utang Amerika Serikat sudah 38 triliun dolar. Ini jadi bahaya banget guys buat Amerika ini. Kenapa? Karena dia bisa utang terus lama-lama meledak guys. Lama-lama bubble guys utangnya dia. Nah, selama Amerika itu semua negara pakai dolar sebagai alat transaksi ya, alat transaksi internasional, itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya negara-negara BRICS, Brazil, Cina, India, Rusia itu mau lepas dolar guys. Dan terutama Cina, dia pegang surat utang Amerika banyak banget guys. Kalau misalnya mereka melakukan dedolarisasi dan negara-negara lain ikutan FOMO, hancur Amerika guys, hancur. Bener-bener dolarnya jadi tidak bernilai, jadi tisu toilet. Nah, di video ini ada bro kita yang ngasih insight gila banget. Dia bilang utang Amerika itu sudah 38 triliun dolar. Itu angka guys, bukan kode cheat GTA. Dan ini bikin dia spill the tea, dolar bisa crash dan jadi kayak kertas bekas di masa depan. Seriusan, kenapa bisa segitunya? Yuk kita bedah. Ya, inti dari kegelisahan ini adalah utang. Utang Amerika itu sudah kayak bom waktu yang terus digebungkan. Kenapa? Karena Amerika bisa terus utang tanpa batas. Mencetak dolar sebanyak-banyaknya, istilahnya ini adalah bubble ekonomi. Kayak balon yang ditiup terus-menerus lama-lama meledak. Bayangin guys, dolar itu selama ini adalah raja transaksi dunia. Kita mau beli minyak, impor barang, atau trading di pasar global, pasti pakai dolar. Itu yang bikin Amerika aman. Selama semua negara butuh dolar, mereka bisa mencetak utang tanpa langsung kena getahnya. Power ini namanya hegemoni dolar. Tapi menurut bro kita yaitu anak dari Kementerian Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, situasi ini berbahaya banget. Kalau gelombang utang itu meledak, ya nilai dolar bakal terjun bebas. Dan disitulah kata-kata seram itu muncul, dolar bisa tidak bernilai dan berakhir jadi tisu toilet. Ini bukan lagi teori konspirasi, tapi risiko ekonomi makro yang nyata. Terus, apa yang bisa bikin bubble ini pecah? Jawabannya ada di BRICS. BRICS itu singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Ya, negara-negara raksasa ini lagi kompak banget ngelakuin yang namanya dedolarisasi. Apa tuh dedolarisasi? Simpelnya mereka mau mencampak dolar Amerika sebagai alat transaksi utama mereka. Bayangin, kalau negara-negara superpower kayak China dan Rusia nggak mau lagi pakai dolar buat jual beli, dolar bakal langsung kehilangan sebagian besar fungsinya di dunia. Siapa yang rugi? Jelas Amerika. FYI, yang paling ngeri adalah peran Cina. Di video dibilang Cina itu memegang surat utang Amerika banyak banget. Cina itu kayak kreditur terbesar Amerika. Kalau Cina tiba-tiba memutuskan buat jual semua utang itu, maka menolak dolar, bayangin semua pressure-nya ke ekonomi global. Nah, di sini Gen Z harus paham konsep FOMO atau fear of missing out, tapi dalam konteks negara. Kalau BRICS sukses move on dari dolar, negara-negara lain yang tadinya setia sama dolar pasti bakal ikutan FOMO. Mereka bakal mikir, wah, BRICS pindah nih, mending gue juga pindah. Jangan-jangan dolar beneran gak aman. Ya, mereka ikutan jual dolar, pindah ke mata uang lain, atau ke aset lain kayak emas dan kripto. Kalau ini terjadi, Amerika hancur guys. Nilai dolar yang disupport sama kepercayaan seluruh dunia bakal hilang. Dolar bakal kebanjiran dan permintaannya anjlok. Inilah skenario terburuk di mana dolar benar-benar jadi sampah. Makanya insight dari video ini penting banget. Ini bukan cuma tentang fun fact ekonomi, ini tentang potensi perubahan besar yang bisa bikin harga iPhone naik gila-gilaan atau harga BBM tiba-tiba melambung karena nilai uang kita ikut terdampak oleh kehancuran mata uang world reserve kayak dolar. Jadi takeaway buat kita anak muda, stop underestimate.
Isu utang negara ini dampaknya langsung ke kantong kita. Pahami dedolarisasi, ini adalah tren yang wajib kita pantau. Diversifikasi, mungkin ini saatnya kita mulai lirik aset lain yang gak terikat sama dolar. Coba deh, mulai belajar kripto atau emas. Gimana menurut kalian? Apakah dolar benar-benar akan jadi tisu toilet? Atau Amerika punya chip rahasia buat ngelawan BRICS? Komen di bawah.